Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, saya Ibu Dwi, saya tinggal di Jatimulyo, Gereja Tegalrejo. Ibu di sini sebagai warga gereja selalu mendampingi warga gereja untuk mengkondisikan sampah, mengolah sampah, dan juga mendirikan bangsa. Untuk di Kelurahan Gereja ini sudah berdiri 15 bank sampah di 13 RW. Untuk struktur organisasinya, setiap bank sampah, setiap RW itu sudah ada pengurusnya masing-masing. Untuk di Kelurahan Gereja ini ada 13 RW dan ada 15 bank sampah. Untuk jadwal penimbangan dan pilah sampah itu sesuai dengan jadwal masing-masing RW dan bank sampah masing-masing. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang minggu terakhir, ada di pertengahan minggu, dan menurut jadwal ketentuan bank sampah masing-masing. Untuk alur pengolahan sampah anorganik, kita sudah edukasi di setiap warga untuk selalu memilah sampah dari rumah. Ketika sudah dipilah, kita di pertengahan bulan 2 minggu sekali atau di akhir bulan minggu keempat biasanya kita ada bank sampah. Nah, untuk sampah anorganik yang sudah dipilah, kita bawa ke bank sampah. Nah, kita ada sekian yang namanya nasabah di bank sampah. Ketika sampah yang sudah dipilah oleh warga dibawa ke bank sampah, kita setiap nasabah kita sudah punya kartu tabungan masing-masing. Ini menurut nama sesuai masing-masing nasabah. Nah, setiap penimbangan kita ada pencatatan berapa rupiah dan berapa kilo berat dan jenis sampah yang kita timbang. Kita kebetulan ada di bank sampah Jatimulyo RW 02, namanya bank sampah Buyut. Gitu. Kita sudah berdiri dari mulai 2015. Oke, sudah sekian tahun. Untuk bank sampah Buyut dan untuk bank sampah sekelurahan gereja semuanya sudah ada SK-nya dan sudah ada struktur organisasinya di setiap bank sampah masing-masing. Kebetulan untuk di RW 02 sudah beberapa kali kita meraih kejuaraan di lorong hijau, di bank sampah, dan di pengolahan sampah anorganik dan organik. Untuk di bank sampah Buyut ini khususnya kita ada kerjasama di lingkup di wilayah masing-masing, seperti kita ada kerjasama dengan Indomaret di sekolahan-sekolahan dan ada kerjasama dengan catering. Jadi kita selalu mendampingi sampah itu sudah terkondisikan atau belum, dan alhamdulillah untuk di lingkup bank sampah Buyut kita sudah ada sampah-sampah sudah terkondisikan dan sudah terolah. Yes. Alhamdulillah untuk khususnya di bank sampah Buyut sudah ada beberapa kali kejuaraan ya. Untuk di bank sampah Buyut sudah ada peta dan sudah ada beberapa buku bantu di penimbangan bank sampah. Ini ada buku Satras, ada buku hadir, ada buku bantu penimbangan, ada buku keuangan, laporan keuangan, dan sebagainya. Untuk pengolahan sampah anorganik, kita cukup dikelola atau dipilah ke bank sampah. Tapi untuk organik, khusus organik, kita setiap rumah kita bisa mengelola secara ada biopori, ada biowash, ada ekoenzim, ada ember tumpuk, ada komposter, ada losida. Ya, khusus untuk di kelurahan gereja, setiap warga, setiap rumah kita selain pengolahan sampah organik itu dengan biopori, komposter, ember tumpuk, losida, dan sebagainya, kita juga mengolah sampah SOD, sisa olahan dapur. Kita bikin ekoenzim. Karena apa? Ekoenzim itu manfaatnya banyak banget. Selain ekoenzim, kita juga produksi biowash dari sisa olahan dapur juga. Tapi ini kebetulan ini saya bikin
yang khusus dari kulit buah karena manfaatnya banyak banget, yang diantaranya adalah bisa untuk menghilangkan ketombe, untuk obat sakit kulit, jerawat dan sebagainya, bisa untuk umur ketika kita bengkak atau kita sakit gigi, ini juga banyak banget manfaatnya. Untuk ngepel lantai, untuk membersihkan furniture dan sebagainya, ini bagus banget dan ini sangat harum banget. Kenapa kita antusias sekali untuk mendirikan bank sampah dan selalu edukasi ke warga untuk selalu bisa mengolah sampah anorganik dan organik, karena memang khususnya di Yogyakarta ini sampah sangat urgen banget, masalah utama yang memang harus segera kita kondisikan. Khusus di Kelurahan Pica ini, alhamdulillah warga sudah menjalankan 5 langkah nakes. Untuk yang pertama, untuk sampah kita sudah mulai pilah sampah dari rumah masing-masing untuk dibawa ke bank sampah. Untuk organik, sampah organik kita sudah mengkondisikan di biopori, di losida, di komposter, di ember tumpuk, di biowash, di ekoenzim. Seperti itu. Untuk menghabiskan makanan is okay. Kita setiap rumah sudah mengkondisikan untuk sisa-sisa makanan. Ada yang untuk pakan ternak, ada yang untuk dimagot. Untuk penggunaan wadah berulang, kita sudah edukasi ke warga. Untuk misal ke warung, kita wajib bawa kantong sendiri untuk belanja. Untuk misal di rapat, kita harus bawa tempat makanan dan minum sendiri dari rumah.